दे दो। Halo, apa kabar? Sehat kan? Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Chori Chori Chupke Chupke. Film ini mengisahkan tentang derita seorang istri yang rela membagi cintanya dengan wanita lain demi memperoleh keturunan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, mari kita masuk ke intronya. Film ini diawali dengan wawancara keluarga besar Malhotra, salah satu keluarga berpengaruh dan kaya raya di India. Dia memperkenalkan beberapa keluarganya. ये है मेरा बेटा रंजीत। हेलो, नमस्ते। और ये है रंजीत के साले साहब पंकज। मेरा मतलब है। Di akhir sesi wawancara, ia mengharapkan Raj cucunya segera menikah. Dan Raj pada saat itu sedang mengikuti acara pernikahan temannya. Dalam acara pernikahan tersebut, Raj seolah merasakan cinta di pandangan pertamanya dengan seorang gadis bernama Priya. Menjelang akhir acara, Raj berusaha menemukan Priya. Di sana ia mendapatkan Priya sedang menggendong seorang anak, dan ia mengira itu adalah anaknya Priya. भाभी ये लीजिए अपने बेटे को। क्या क्या? कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे गया। Usai acara, Raj pulang. Di sana ia bertemu kakeknya, dan kakeknya memintai Raj untuk segera menikah. Namun Raj menolaknya. Lanjut cerita, saat di kantor perusahaan milik kakeknya, ia mendapat telepon oleh dokter pribadi kakeknya. Mereka berakting seolah-olah kakeknya Raj sedang sakit parah, dan meminta Raj datang ke klinik dokter tersebut. Tetapi Raj memastikan menelpon ibunya, dan ternyata dia tahu bahwa kakeknya baik-baik saja. Namun ia tetap pergi menemui kakeknya. Di sana Raj akhirnya memenuhi permintaan kakeknya untuk menemui gadis yang mereka jodohkan. Singkat cerita, Papu, Raj dan kakeknya berkunjung ke rumahnya Priya. Di sana ia mengira akan dijodohkan dengan kakaknya Priya. Namun ternyata bukan, dan akhirnya ia tahu bahwa anak yang Priya gendong saat acara pernikahan temannya adalah anak dari kakaknya Priya. Dan Raj akhirnya menyetujui perjodohan tersebut lalu menikah. Suatu kesempatan, dokter menelpon Raj dan mengatakan bahwa Priya sudah positif hamil. Mendengar kabar tersebut, mereka sangat bahagia, begitu juga dengan kakeknya. रंजीत तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है क्या? आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। Singkat cerita, di suatu kesempatan Priya terjatuh ketika hendak menangkap bola. Dari hasil pemeriksaan, paman dokter mengatakan bahwa Priya mengalami keguguran. Oleh karena itu, anak yang dikandungnya telah meninggal, dan Priya sudah keluar dari masa kritisnya. मिस्टर मल्होत्रा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। Tak lama setelah itu, paman dokter menyampaikan suatu rahasia kepada Raj bahwa akibat keguguran, rahimnya Priya pecah, sehingga dokter memutuskan untuk mengangkat rahimnya. Oleh karena itu, secara otomatis Priya tidak dapat mengandung lagi. Namun tak disangka, Priya mendengar perkataan dokter tersebut. Sepulang dari rumah sakit, Priya begitu sedih dengan kondisi yang ia alami. Dengan besarnya harapan dari keluarga Raj, terutama kakek, akan lahirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Karena tidak ingin mengecewakan keluarganya, Priya akhirnya secara terpaksa meminta Raj menikah lagi. Namun Raj menolaknya. Di suatu kesempatan, Priya menelpon Raj untuk bertemu secara pribadi. Di sana Priya meminta Raj untuk mencarikan seorang wanita untuk melahirkan anak bagi Raj. Awalnya Raj tidak mau, namun karena tidak ingin mengecewakan istri dan keluarganya, Raj akhirnya menyetujuinya.
Singkat cerita, Raj akhirnya bertemu dengan seorang penari bar bernama Madhubala yang biasa disapa Madu. Ia lalu mengajak Madu berbicara berdua di kamar hotelnya. Raj ingin membayar dan menyewa Madu selama 1 tahun dengan biaya 100 atau 200 juta rupiah. Lalu ia menceritakan masalahnya dan ingin mempunyai seorang anak darinya. Madu akhirnya menyetujui permintaan Raj karena imbalan uang yang begitu besar. Raj lalu menelpon pria dan mengabari tentang hal itu. Dan ketika hendak mengatakan tentang siapa itu Madu, pria langsung memotong pembicaraannya. Suatu kesempatan, Raj menyuruh Madu membeli pakaian yang sopan. Sesampainya di toko, ia malah diusir ketika sedang memeriksa baju. Ia bahkan juga diusir dari hotel tempat ia nginap. Namun salah satu pelayan menyampaikan bahwa wanita tersebut bersama dengan Tuan Raj Malhotra. Tak lama kemudian, Madu mendatangi Raj yang sedang rapat bersama kliennya. सेठ तूने जो मेरे को पैसा दिया था वो दुकानदार वाला बोला मेरे को नहीं मैं तेरे साथ खाना खाएगी तुम ऊपर जाके ऑर्डर करो ना Di sana ada Ajay yang juga tertarik pada Madu. ये दोस्त है Usai rapat, Raj menuju kamar hotelnya. Di sana Madu menceritakan perilaku yang ia alami di toko pakaian tadi. Mereka lalu mendatangi toko tersebut. Pemilik toko tersebut merasa bangga akan kedatangan Tuan Raj Malhotra dan langsung melayaninya. Namun Tuan Raj mengatakan bahwa wanita inilah yang ingin belanja. अरे तू लेके आना चल जल्दी जा ये ट्राई करते हैं ये देखिए ये अच्छा लगा आपको Tetapi Raj tak membeli pakaian di sana dan hanya ingin memberi pelajaran kepada pelayan dan pemilik toko tersebut. Lanjut, Raj secara perlahan mengubah Madu dari gaya hidup wanita bar menjadi wanita anggun dan mempesona. Singkat cerita, Madu bertemu pria di bandara dan bersama menuju ke Swiss untuk melaksanakan rencana mereka. Hubungan Madu dan pria berjalan baik. Tiba di suatu kesempatan ketika sedang berbelanja di sebuah toko, pria merencanakan untuk meninggalkan Madu berdua bersama suaminya dengan alasan hujan salju menutupi jalan. स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। जैसे रास्ते क्लियर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। तन्हा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तन्हाई। I love you। Dan di malam itu juga Raj dan Madu akhirnya bercinta layaknya suami istri. Segera setelah itu Madu mengandung anak Raj. Dan dengan gembira, Raj memberitahu kepada keluarganya bahwa pria telah mengandung. वहाँ ख्याल रखना अरे ये क्या हो रहा है ये लो अपनी माँ के बधाई हो जीते रहो मेरी उम्र भी तुझे भगवान दे दे Lanjut cerita, di sebuah pesta, Ajay, mitra bisnis Raj, mengatakan bahwa Madu adalah seorang pelacur yang kini dikontrak oleh Raj. Mendengar hal tersebut, Madu merasa sakit hati dan mengira bahwa Raj lah yang memberitahu dirinya pada Ajay. Ia lalu bergegas pulang ke rumah dan ingin pergi dari Swiss. मुझे आ नहीं रहना मैं वापस जा रही हूँ लेकिन लाइक बनाने की जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं एक धन्यवाद। Di sela percakapan tersebut, secara tidak sengaja pria mendengarnya. Dan dengan berat hati, Raj meminta maaf karena tidak pernah memberitahu siapa itu Madu sebenarnya. Namun pria masih merasa yakin bahwa Madu harus mengandung anak mereka dan meminta Madu untuk tetap tinggal bersama mereka. Suatu malam, Raj sedang berada di kantor, sedangkan pria berada di rumah sepupunya. Tiba-tiba Ajay mendatangi rumah Raj yang kebetulan cuma ada Madu di rumah tersebut. Ajay lalu memaksa Madu memuaskan nafsu birahinya. वो किसी में नहीं आप प्लीज यहाँ से चली जाइए Ketika Madu sedang tak berdaya, muncullah Raj dan dengan amarah yang membakar lalu menghajar Ajay sampai babak belur. बचपन का दोस्त पूरी दुनिया की दौलत को बिना ठुकरा दूंगा समझा। Setelah kejadian tersebut, Madu merasa dirinya telah salah atas tuduhannya pada Raj dan yakin bahwa Raj mampu mengangkat harga dirinya. Dan mulai saat itu timbullah rasa cinta Madu kepada Raj. Akhirnya ia pun mengurungi niat untuk pergi dari Swiss. Singkat cerita, ketika berdua bersama Raj, Madu mengisahkan masa kecil ketika didongeng sama ibunya.
yaitu kisah tentang seorang gadis miskin yang dilamar oleh seorang pangeran berkuda putih dan menjadikan gadis itu sebagai istrinya. Madu pun pernah bermimpi demikian, namun kenyataan hidup berkata lain. ये हुए तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी। Di sela-sela percakapan, tiba-tiba muncullah keluarga besar Raj. Dan dengan segala upaya mereka lakukan untuk meyakinkan bahwa prialah yang tengah mengandung. बच्ची आओ पेरी पेना मम्मा जीत पेरी पेना ना नहीं जीती रहो पेरी पेना पापा हाउ आर यू Mereka memperkenalkan Madu yang juga mengandung sebagai teman yang tinggal bersama mereka ketika suaminya bepergian untuk urusan bisnis. Selama di rumah, kakek Raj memperlakukan Madu sangat baik seperti anaknya sendiri. Begitu juga ibunya Raj. नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पाँव को हाथ लगाए। जिसे जुबान से बेटी कह दिया उसे मन से बेटी मान भी लिया। Lanjut cerita, kakek Raj dan ayahnya Raj mengatur upacara keagamaan dan meminta Madu turut serta bersama mereka. Karena upacara ini sangat penting, maka pria mengirim Madu sebagai dirinya sendiri tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali mereka bertiga dan dokter khusus kakeknya. भाभी Di dalam acara tersebut, hati Madu begitu pedih melihat kenyataan hidup yang ia alami. Air mata terus membasahi pipinya ketika merasakan dirinya dihargai dan dihormati sebagai seorang ibu. Namun apa daya, semua ini hanyalah kebahagiaan sesaat. Di malam itu setelah selesai acara, konflik batin menghantui Madu. Ia meninggalkan rumah dan uang di tempat tidur. Pria yang merasa panik setelah melihat hal itu, lalu mengejar Madu di stasiun kereta api. Di sana ia menanyakan apa yang telah terjadi. Namun rasa sebagai seorang ibu, Madu akhirnya memberitahu bahwa ia tidak akan menyerahkan anaknya. इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। Dengan segala permohonan, pria meminta untuk memberikan anak itu padanya. Namun Madu memberi sebuah pilihan yang membuat pria geram. मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? ने साबित कर दिया कि एक वैश्य कभी किसी का भला नहीं कर सकती। Tak lama kemudian Raj sampai di tempat itu. Melihat kondisi Madu yang sedang kritis, maka mereka pun menghubungi paman dokter dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, salah satu dokter menyampaikan bahwa hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan. Dan dengan tenang, pria memutuskan untuk menyelamatkan ibunya. Setelah melakukan operasi, paman dokter akhirnya memberikan sebuah kabar gembira bahwa operasinya berjalan lancar, baik ibu dan bayinya selamat. Seketika itu juga pria dan Raj menuju Madu. Di sana Madu dengan besar hati menyerahkan anaknya pada pria dan Raj. मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी। इस बच्चे की माँ, ये तुम्हारा ही है। Lanjut cerita, ibu Raj mempertanyakan anaknya Madu. Dan paman dokter mengatakan bahwa anak Madu meninggal saat melahirkan. Dan ibu Raj menguatkan Madu dengan pelukan kasih sayang. Singkat cerita, pria menghampiri Madu yang sedang merapikan pakaian dan siap untuk pergi. Pria lalu meminta Madu untuk tetap tinggal bersama mereka sebagai layaknya kakak adik. Namun Madu menolaknya. इस बहन को बहन ही रहने दो। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं यहाँ एक बेटी बनी, दुल्हन बनी। Ketika berada di bandara, Raj menghampiri Madu dan memberikan tiket padanya. Raj juga memberikan kunci rumah baru dan cek kosong, namun pria menolaknya dan berkata bahwa ketika ia menerima semuanya ini, berarti seorang ibu telah mengambil harga untuk anaknya. Ia hanya membahas lembar foto kenangan dan berjanji untuk tidak lagi kembali ke masa kelamnya. Akhir cerita, Raj memberikan sebuah kecupan hangat sebelum perpisahan. Dan filmnya pun berakhir.
Oke, sekian saja rangkuman audio cerita film Curi-Curi Cupke. Dari kisah ini silakan memberikan tanggapan di kolom komentar. Oke, sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.